Halo sobatku, Assalamualaikum, Salam, Ciu, Yahubu, Om Swastiastu. Kembali lagi kita di petani cabai. Di sini sobatku ya, ini bibit kita umurnya 10 hari ya, 10 hari. Di umur 10 hari itu sobatku, kalau di saya ya, ini dari awal sudah saya tabur pakai ini sobatku. Ini ya. Ini namanya puradan ya, puradan. Jadi waktu pas pembibitan ini sobatku, itu saya tabur dulu ini ya, ini puradannya ya, tuh. Kelihatan ya, tuh, kan? Tuh. Nih, tuh. Jadi saya tabur puradan. Terus jarak misalnya dia seminggu lagi, dia kan udah mulai tumbuh, udah mulai terbentuk kelihatan tumbuhnya ya kan. Tabur lagi nih sobatku, ya, tabur lagi. Terus nanti minggu kedua lagi, 2 minggu tabur lagi gitu ya. Tujuannya begini sobatku ya. Kan suka bibit kita itu dia mati sobatku. Misalnya satu contoh ya, ini bibit ini dia sobatku, dia mati layu. Mati layu gara-gara dia terkena yang disebut namanya bakteri. Apa? Bakteri atau jamur ya, atau jamur. Jadi bibit kita itu dia kalau udah tumbuh tidak dimakan oleh layu dia ya, batangnya itu suka dia busuk. Itu gara-gara bakteri ya sobatku ya, bakteri yang ada di dalam tanah atau serangga. Banyak mempengaruhi itu sobatku. Jadi kalau saya itu saya memakai yang disebut namanya ini, si puradan ini ya, si puradan ini saya tabur gitu. Jadi bibit kita ini dia pertumbuhannya dia bagus, tidak ada kematian ya, tidak ada kematian. Bibit cabai kita ini segar-segar. Ini cabainya ya, tuh, tuh. Ya. Kita memakai merek Sigantung ya, merek Sigantung. Ini kan kita coba dulu, katanya Sigantung itu buahnya lebat, ya kan, terus gede-gede lagi. Ini adalah video kedua ya, video kedua setelah kemarin kita itu pengolahan lahan. Inilah bibit kita sobatku ya. Ini menurut saya ini bibit ini udah termasuk subur lah ya, umur 10 hari seperti ini. Tuh, 10 hari sudah bagus ini sobatku ya, sudah bagus. Terus nanti dia di umur 2 minggu ya, setelah dia di umur 2 minggu ini nanti akan saya siram pakai yang disebut namanya NPK ya, NPK yang bertujuan dia untuk batang dan daun ya, bukan untuk buah dulu ya. Ada NPK itu untuk batang dan daun ya. Jadi nanti dia akan subur, nanti akan saya buat lagi videonya sobatku ya. Ini bibit kita sobatku, segar-segar ya, tuh. Ini cuma satu bungkus sobatku, satu bungkus udah banyak ini ya. Soalnya lahan kita kan cuma sedikit sobatku. Kita butuhnya itu sekitar antara 250 batang aja ya, 200 sampai 250 batang. Ini sudah lebih saya lihat ini, udah banyak kali ini. Tuh ya. Udah banyak ini sobatku, tuh ya. Jadi inilah saya pakai untuk pembibitan. Nanti kalau pas penanaman juga sobatku, ini saya tabur dulu ya, saya tabur untuk menghindari yang disebut namanya itu misi nanti pas kita tanam ada si ulat atau siapa namanya, si serangga memakan akarnya atau batangnya. Oke, ikutin nanti sobatku ya. Ini masuk kita dulu ke lahan ya. Ini video part 2 ya sobatku ya. Ini setelah kita pacul, ini dia sobatku, kelihatannya kan tuh. Ditabur yang disebut namanya itu batu kapur, terus berak ayam, terus ditutup ya, ditutup di atas sudah beres nih sobatku ya. Nih ya. Inilah nanti lahan kita itu sobatku. Ini ya, tuh. Ini sudah dipacul, belum beres, kita ke atas dulu ya, ke atas itu sudah beres di atas dipacul sobatku. Ini masih ada kelihatan bekas apanya sobatku, batu kapurnya ya, ditabur aja semua, ditabur semua. Tujuannya itu sobatku untuk menetralkan pH tanah ya, untuk menetralkan pH tanah kita ya. Jadi kalau zat asam tidak terlalu asam, kalau dia asin enggak terlalu asin. Inilah yang sudah beres sobatku. Ini kelihatan ya, tuh. Nih, ini sudah beres nih ya. Jadi kalau sudah dia dibikin berak, dibikin tai ayam atau bekas-bekas pembakaran, kita tutup. Kalau di saya itu sobatku, saya tabur lagi berak ini, kelihatan ya, tuh. Tuh. Udah ditabur berak, nanti saya tabur lagi yang disebut namanya itu terakhir, saya tabur lagi yang disebut namanya batu kapur atau dolomit ya, dolomit. Nih. Ini kelihatan ya, tuh. Nih ya, tuh masih ada bekas-bekasnya, tuh. Nih. Jadi inilah pembentukan kalau yang sudah beres. Seperti inilah dia. Seperti ini penampak, ini belum beres ya. Seperti ini dia sobatku. Berak kita tabur sebanyak-banyaknya. Terus nanti ini difermentasi selama sebelum bibit kita itu yang itu gede.
Ini lahan harusnya sudah beres sobatku. Dia sudah beres ini ya tuh. Nih. Ini subur kali nanti sobatku ya. Nanti akan kita buat terus videonya dari pengolahan lahan sampai ke nanti tahap-tahap berikutnya. Ini berak ini semua saya tabur. Pas nanti terakhir itu saya tabur yang disebut namanya batu kapur. Saya tabur yang disebut namanya TSP, ada TSP itu ya. Terus nanti saya tabur lagi yang disebut namanya puradan yang tadi, puradan ya. Ditabur nanti ini semua ditabur. Kita tidak memakai mulosa di sini ya, sobatku. Kalau saya tidak pernah memakai yang disebut namanya plastik mulosa, saya tidak ya. Soalnya kenapa? Terkendala di modal ya. Terkendala di modal ini. Ini apa kita PT kita udah berbuah ini sobatku nih. Tapi berjatuhan semua ini PT ya. Tuh. Banyak kali buahnya tapi berjatuhan tuh. Ini pohon PT. Jadi seperti inilah penampakannya sobatku. Penampakan nih kan baru jatuh lagi tuh nih. Barusan dibilang langsung jatuh nih. Kacau ini. Udahlah nggak apa-apa lah. Banyak kali buah PT kita ini tapi berjatuhan. Nih banyak kali semua tuh. Buah PT semua berjatuhan sobatku. Kenapa itu ya? Nah inilah dia. Nih. Dia subur kali sobatku. Jadi inilah penampakan lahan kita ya. Lahan kita untuk penanaman cabai. Nih, ditimbun aja seperti ini sobatku. Nuh, ya tuh. Ya. Nanti kalau udah beres, kita tabur lagi berak seperti ini. Tuh. Kenapa berak kita ini banyak? Kebetulan kita itu sobat ternak ayam kita sobatku ya. Peternakan ayam kita ada sedikit. Jadi kohenya itu kita manfaatkan di kebun ya. Seperti itu sobatku ya. Jadi itulah tahap-tahapannya sobatku untuk menanam cabai. Nih. Ini kelihatannya dari bawah dari atas ya. Sedikit lahan kita ini tapi sedikit juga akan kita manfaatkan ini. Ini penampakannya ya, tuh. Oke sobatku. Ikutin terus videonya. Bagaimana tahap-tahapan selanjutnya untuk tanaman cabai. Sekian dan terima kasih. Kalau ada tutur kata yang salah tolong dimaafin. Assalamualaikum, salam, ciu, yahubu, om swastiastu. Salam dari petani cabai.